Sudah ada lonceng, waktunya sekarang kita memuji Tuhan dan bernyanyi sekali. Yuk kita nyanyi sama-sama. Ayo dong, semuanya berdiri ya. Untuk apa? Untuk dengar firman-Nya. Sekali lagi ya. Ding-dong, 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 jamku berbunyi. Ding-dong, 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 sekolah minggu kan dimulai. Aku siap bertemu Tuhan Yesusku. Aku siap memuji namanya. Jangan malas, jangan berisik, tapi ayo duduk yang manis. Pasang telinga, kunci mulutnya. Untuk apa? Untuk dengar firman-Nya. Jangan malas, jangan berisik, tapi ayo duduk yang manis. Pasang telinga, kunci mulutnya. Untuk dengar firman-Nya. Kita mau berdoa sama-sama. Semua tutup mata, tangannya semua dilipat. Ikutilah sesuatu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bersyukur berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami memuji nama Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ini kan sudah bulan Desember, berarti sudah mau Merayakan Natal. Nah adik-adik, untuk menyambut sang raja, mari kita bersama-sama kita nyanyikan Dunia Gemal dan Soraklah. Dunia gemal dan soraklah, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang
malam sunyi senyap. Malam sunyi senyap, bintang-bintang gemerlap, tak terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Malam sunyi senyap, bintang-bintang gemerlap, tak terdengar suara bawa Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Nah, adik-adik, teman-teman kita akan berkesempatan ujian. Ayo kita lihat sama-sama ya. Yuk, yuk, yuk. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Adalah Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Adalah Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Adalah Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Adalah Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Adalah Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Adalah Yesus di hatiku. Juru Selamat lahir di Betlehem. Yesus Juru Selamat lahir di Betlehem. Wah, Rin, senang ya. Bentar lagi kita akan merayakan Natal. Iya, menyenangkan ya menyanyikan lagu Natal. Ngomong, mana ya Lucy? Halo. Lausnya. Aduh, Lausnya. Manggilin aja. Wah, tadi barusan nyariin Lausnya. Tiba-tiba, Lausnya sudah datang. Kaget ya? Sebelumnya kita sapa dulu yuk
adik-adik yang lagi Iya, berada di rumah. Lausha. Halo adik-adik semua. Bagaimana kabarnya? Tetap sehat dan semangat ya. Hari ini Lausha ditemani Rini dan Papi. wah, bagaimana Rini dan Tati sehat? Sehat, Lausha. Ah, puji Tuhan, kalian semua sehat. Lausha harapkan adik-adik di rumah juga tetap sehat dan semangat. Ya, ingat harus sering-sering cuci tangan, jaga kebersihan, jaga kesehatan kalian. Nah, sebelumnya Lausha nih mau kasih tahu, sebelum Lausha lupa nih, ini kan lagi perayaan Natal. Tadi kan kalian nyanyi lagu Natal. Kita mau main drama untuk perayaan Natal. Lausha, saya mau Lausha. Nah, Lausha juga sudah pilih peran buat kalian. Rini akan jadi malaikat dan Tati jadi Maria. Waduh Lausha, jangan saya Lausha, saya nggak bisa. Kenapa Tati? Ayo kita main drama sama-sama. Aku nggak bisa Rini, aku takut. Oh, kenapa Tati takut? Saya nggak bisa Lausha, saya takut. Saya belum pernah main drama. Oh, kebetulan hari ini Lausha mau cerita tentang cerita Natal yang akan kita mainkan. Bagaimana kalau dengar ceritanya dulu? Oke Lausha, baiklah Lausha. Nah, adik-adik di rumah, kita akan bersama-sama mendengarkan cerita Natal. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ayo, Rini, Tati kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Hari ini kami mempunyai kesempatan untuk mendengarkan cerita Natal. Tuhan, tolong kami agar kami bisa duduk tenang dan mendengarkan dengan baik. Tolong Lausha juga yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Lausha pindah dulu sebentar ya, supaya semuanya bisa lihat dengan baik gambarnya. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan pada hari ini itu adalah dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Di Alkitab dikatakan Tuhan menyuruh malaikat Gabriel datang kepada Maria di sebuah kota yang dinamakan kota Nazaret. Maria adalah seseorang yang belum menikah. Nah, pada waktu itu malaikat datang pada Maria di rumahnya. Malaikat mengatakan, "Hai, damai sejahtera dan kasih karunia bagi kamu." Wah, Maria begitu kaget. Dia tidak tahu ada apa ini. Tapi malaikat itu bilang, "Jangan takut kamu Maria. Kamu akan menerima suatu berkat di mana kamu akan mengandung dan kamu akan melahirkan seorang bayi yang sangat spesial. Bayi itu harus dinamai Yesus karena bayi itu akan menjadi raja yang besar." Wah, Maria begitu kaget. Terus dia bilang, "Wah, bagaimana mungkin? Saya kan belum menikah. Bagaimana mungkin saya bisa mengandung?" Nah, apa yang dibilang oleh malaikat itu adik-adik? Malaikat itu mengatakan, Roh Kudus akan turun atas kamu dan Tuhan akan menyertai kamu. Kamu ingat Elisabeth? Elisabeth ingat adik-adik? Minggu lalu Elisabeth adalah istri dari Imam Zakaria. Nah, Elisabeth itu sekarang lagi mengandung. Dia sudah tua dan disebut mandul, tapi dia mengandung. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Wah, kira-kira apa ya jawaban Maria? Nah, jadi Maria menjawab, "Aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Wah, Maria mau taat adik-adik. Padahal tugasnya itu nggak mudah.
tugasnya itu nggak gampang. Maria belum menikah, terus tiba-tiba hamil. Wah, pada zaman itu Maria bisa dihina orang, diejek, dijauhin orang-orang. Tapi Maria percaya kepada Tuhan. Karena dia percaya kepada Tuhan, dia mau taat. Maria tahu pada saat dia taat pada Tuhan, Tuhan menyertai dia. Dan Tuhan mempunyai sebuah rencana yang besar buat Maria. Nah, adik-adik, bagaimana dengan adik-adik dan Lase? Nah, pada saat kita percaya kepada Tuhan, kita mau taat sama Tuhan. Kalau buat adik-adik, Lause kasih contoh ya. Salah satu perintah Tuhan adalah menghormati orang tua. Menghormati dengan apa? Taat. Taat pada orang-orang yang Tuhan berikan tanggung jawab untuk mendidik kita. Nah, siapa aja? Orang tua. Mungkin kakek nenek di rumah. Lause-lause sekolah minggu. Guru-guru di sekolah. Nah, apakah adik-adik sudah taat? Sudah dengar-dengaran? Salah satunya adik-adik, pada saat orang tua menyuruh kita misalnya bersihkan tempat tidur. Mungkin ada rasa malas, nggak mau deh bersihin tempat tidur. Mending ini aja deh, keluar langsung. Padahal kalau kita bersihin tempat tidur, kan enak ya, semua rapi, bersih. Kita mau tidur enak, mau main juga enak. Coba kalau kotor. Dan juga adik-adik, kita juga melatih disiplin. Ketaatan akan memberikan suatu kebaikan buat kita. Akan membuat diri kita menjadi lebih baik secara karakter. Dan kita mendapatkan berkat dari ketaatan. Oke adik-adik, jangan lupa kita harus percaya dan taat. Nah, bagaimana menurut kalian tadi ceritanya? Nah, kita akan main drama sesuai dengan cerita Natal yang tadi. Makanya ada malaikat dan juga ada Maria. Lause, Maria kerennya Lause. Dia mau terima tugas berat dari Tuhan. Dia harus mengandung dan melahirkan Yesus. Padahal dia belum nikah. Iya. Tadi Lause bilang Maria mau percaya dan taat. Betul. Maria, dia percaya kepada Tuhan. Makanya dia mau taat. Nah, coba kita ingat-ingat tadi jawaban Maria. Itu jawaban Maria di Lukas 1 ayat 38. Apa dia bilang? Sebab aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku seperti perkataanmu itu. Nah, dia bilang dia hamba Tuhan. Makanya dia percaya Tuhan. Aduh, kepalanya jangan mendongak. Kasihan kamu capek, nak. Nah, juga dia mau taat. Makanya dia bilang, terjadilah padaku seperti perkataanmu itu. Dan kalian tahu nggak? Waktu Maria taat, ternyata Maria menggenapi rencana Tuhan dalam hidupnya. Juga menggenapi janji Tuhan. Janji Tuhan apa? Ingat? Kalian ingat janjinya? Nggak ingat ya? Ingat nggak? Ingat. Nah, ingat ya, janji penebus. Tuhan berjanji akan mengirim penebus. Karena Maria taat, Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia. Dia menebus dosa kita. Dia mati di kayu salib untuk menanggung semua dosa kita. Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit. Dan kemudian dia naik ke surga, menyediakan tempat buat kita yang percaya kepada Tuhan. Kita anak-anak Tuhan yang percaya sudah ada tempat di surga. Nah, kalian mau percaya Tuhan kan?
Ya, Lause. Iya, seperti tadi Lause bilang, waktu kalian taat akan ada kebaikan. Waktu kalian taat, kalian menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kalian. Setiap dari kita, Tuhan punya rencana. Dalam hidup adik-adik juga. Oleh karena itu, kita mau belajar apa tadi? Percaya dan taat. Oke, sekarang kita hafalkan ayat hafalan kita ya. Ayat hafalan itu jawaban Maria itu tuh. Di mana tadi? Lukas 1 ayat 38. Sebab aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah kepadaku sesuai perkataanmu itu. Nah, sekarang kita mau sama-sama hafalkan ayat hafalannya. Ayat hafalannya itu sama dengan perkataan Maria tadi, jawaban Maria. Dari Lukas 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Coba Rini, coba hafalkan Rini. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lukas 1 ayat 38. Bagus, Tati. Ayo, coba. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lukas 1 ayat 38. Bagus, sama-sama ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lukas 1 ayat 38. Wah, keren. Lausya, Ya Tati. Tati mau belajar taat seperti Ibu Maria. Tati mau coba main drama dari Ibu Maria karena Tati mau percaya kalau Lausya pilih Tati supaya Tati bisa belajar melayani dan Tati mau taat. Lause senang sekali Tati. Nah, kita coba latihan ya. Kebetulan Lause ada bawa nih kostumnya. Nih kostum malaikat untuk Rini. Asyik Lausya. Betul. Iya. Dan kerudungnya untuk Tati. Betul. Oke, kita mulai latihan sekarang ya. Oke, Lausya. Pada waktu itu, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi kepada Maria yang tinggal di sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret. Salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamainya Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakannya kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana mungkin hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu
Bagus sekali. Padahal barusan latihan pertama. Gimana adik-adik? Bagus kan? Keren kan? Nah, nanti kita latihan lagi ya supaya lebih mantap. Bagaimana Tati? Oke? Terima kasih Lause sudah mengajarkan Tati untuk belajar taat dan melayani Tuhan. Iya, kita sama-sama belajar ya Tati. Nah, ayo adik-adik, kita mau nyanyikan satu lagu yuk supaya kita ingat untuk percaya dan taat sama Tuhan. Oke Lause. Oke, siap-siap ya. Ini Tati, oke yuk kita nyanyi. Siap. Mengiringi Tuhan dalam imannya, sinar mulianya di jalanku. Lakukan kehendaknya, Ia serta kita, dan semua yang percaya. Percayalah. Percayalah dan taatlah untuk sungguh bahagia. Percaya dan taat. Sekali lagi percayalah. Percayalah dan taat padanya untuk sungguh bahagia. Percaya dan taat. Percaya dan taat. Adik-adik, mari kita berdoa ya. Yuk berdoa yuk. Kita mengucap syukur sama Tuhan ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami belajar dari Maria, bagaimana dia percaya dan mau taat kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, juga bisa belajar percaya dan taat. Sertai kami ya Tuhan, tolong kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, habis ini Tante Schulze akan mengajarkan sebuah aktivitas untuk kita semua. Sampai minggu depan, Tuhan memberkati. Yuk kita kasih dadah dulu. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Di bulan Desember ini, mari bersama-sama dengan Tante Schulze kita akan membuat aksesoris Natal. Ini aksesoris Natalnya tentang Maria. Bahan yang kita perlukan adalah kertas origami, lem, gunting, spidol, dan pulpen. Pertama-tama kita akan bentuk lingkaran ini sebanyak 12 lembar ya, kita buat ya. Lalu kita buat yang kecil untuk kepalanya, yang ini sebagai rambutnya, yang ini sebagai badannya, dan ini sebagai tangannya. Nah, bersama-sama kita membuatnya ya. Nah teman-teman, yang ini kita lipat jadi 2 seperti kayak gini. Nah kita lipat lagi. Lalu sisi yang ini kita akan lem dan dia melekat seperti ini. Kita bikin sebanyak 12 lembar ya. Nah kita lipat bentuknya kayak gini ya, jadinya kayak gini. Kita lem tengah-tengahnya, kita lipat dan kita akan susun sampai jadi 6 bagian. Ini sudah 2, bersusunnya urutnya begini ya. Nih susunnya urutnya begini. Nah jadi sampai jadi 6. Nah jadinya kan seperti ini ya. Kita buka satu persatu roknya. Kita buka satu persatu roknya. Kita buka satu persatu, jadi dia melebar.
bloknya. Ini cuma 6 pieces ya, setengah bagiannya lagi ini 6, kita pisahkan. Oke, terjadi semuanya. Nah, nanti yang ditempel itu di sini ya, di sini belakangnya ini ya. Jadi bawahnya ini, nih bawahnya ini. Bloknya akan jadi begini, bukan terbalik begini, tapi begini jadinya. Ya. Nah, sekarang kita ambil ini, lalu kita buat begini, dan kita akan buat sejajar kayak gini. Ini nanti akan jadi bentuknya begini ya. Ini jadinya bentuk begini. Kita buat gambar mata sama senyumnya. Nah, selesai akan jadi seperti ini ya. Lalu kita gunting ya. Kita gunting si samping sini sama sini untuk jadi kayak seperti mirip bulatan. Cuma sedikit saja kita gunting jadi kayak gini. Jadi kayak gini. Nah, ini jadinya. Baru kita pasang badannya ini. Ini begini. Jadinya akan seperti ini. Baru kita lem ya. Oke. Lalu kita lem, kita pasang di sisi kiri dan sisi kanan tangannya. Akan jadi seperti ini tangannya. Nah, akan jadi seperti ini ya tangannya ya. Lalu kita dekatkan ke sini, ini ya. Kita dekatkan ini belakang dan ini depan. Jadinya kayak gini. Ini ya. Nah, setelah kita ini, jadinya kan seperti ini. Kita buka-buka rebelnya, dan ini kita bisa taruh gantungan di belakang untuk kita taruh di dalam pohon Natal. Teman-teman, jadinya akan seperti ini ya. Nah, ini jadinya ya. Ini kita bisa gantung di pohon Natal kita. Selamat bekerja. Dah. Shalom adik-adik. Bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa masukkan uang persembahan kalian di kotak persembahan yang sudah kalian siapkan masing-masing. Atau kalian bisa minta tolong orang tua kalian untuk mentransfer uang persembahan kalian ke nomor rekening yang tertera di layar ini. Jangan lupa sertakan berita KSMZ. Tuhan memberkati.